Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 November 2024, Kamis, Pekan Biasa ke-32. Disusun dan dibawakan oleh Frater Karno S. Fere. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah kasih butuh penghayatan. Sadar atau tidak, sejak kecil sebelum kita hendak tidur, kita sering mendengar cerita dongeng dari orang tua kita ataupun orang-orang terdekat kita. Cerita tentang kerajaan Allah pun tidak luput untuk diperdengarkan kepada kita sebagai umat Katolik. Dari cerita tersebut kita mendengar gambaran kerajaan Allah yang begitu indah dan menakjubkan. Kita tidak pernah mendengar kerajaan Allah digambarkan secara buruk. Lalu timbul di benak kita bahwa kerajaan Allah adalah sebuah bangunan yang amat sangat megah dan indah. Sebuah bangunan yang lengkap fasilitasnya dan tidak ditemukan cacat celah. Sebuah tempat yang dipenuhi rasa damai, sukacita, dan ketenteraman. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kerajaan Allah menjadi muara rindu bagi semua orang yang menamakan diri sebagai anak-anak Allah.
akan tetapi semakin dewasa dan setelah kita sudah mempunyai pemahaman yang mumpuni tentang kitab suci, kita mulai paham bahwa kerajaan Allah berupa sebuah bangunan semata seperti yang didongengkan tidak ada di dalam dunia nyata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukan seperti yang diceritakan dalam dongeng, melainkan kerajaan Allah itu hadir dan tinggal di antara kita. Bagaimana kita dapat mengetahui hadirnya kerajaan Allah di antara kita? Tanda bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita adalah terciptanya suatu kehidupan yang penuh kasih, damai sejahtera, dan sukacita, mulai dari dalam diri kita dan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan Yesus kepada orang-orang Farisi atas pertanyaan apabila kerajaan Allah akan datang secara gamblang mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan Allah lewat setiap kehendak dan ketulusan kita untuk berbuat baik dan saling memberi rasa cinta kepada semua orang. Allah yang senantiasa menguasai hidup kita ketika kita senantiasa berpedoman pada kasih-Nya. Kasih Allah memberikan daya ilahi kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang dan saudara-saudara kita yang lemah, sakit, dan membutuhkan uluran tangan kita. Contoh nyata pada saat sekarang adalah saudara-saudara kita yang menjadi korban letusan Gunung Lewotobi. Apabila kita melakukan semuanya itu, maka terciptalah damai sejahtera dan sukacita. Pengorbanan yang dilakukan atas dasar kasih, disitulah Allah hadir dan kerajaan Allah tinggal di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena kebahagiaan dan damai sejahtera yang sesungguhnya ada di tengah kita, maka setiap kita diundang untuk senantiasa melakukan perbuatan kasih. Kasih itu tidak bisa digenggam, dilihat. Kasih akan dirasakan pada saat kita membagi kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Semoga dalam kehidupan kita tidak hanya sebatas berteori tentang kasih, tetapi mampu menghayati dan menghidupinya lewat kata dan tindakan kita setiap hari. Dan semoga sebagai usaha mewujudkan kerajaan Allah di tengah kita dapat tergerak untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak bencana letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati. Saudara, umat Tuhan, di gelombang
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu